Sebelah komil ya Bu ya. Latihan musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Jawa Barat, Bapak Sagung dari SDPPD, dan saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Jawa Barat yang saya banggakan teman-teman praktikan sebelum pertama tidak setiap saat pertama mari kita mengucapkan puji syukur atas Allah yang semua karena dengan kita dapat betul apa yang insyaallah yang tersedia. Yang kedua, saya minta salam semoga tetap tercurah pada hidup kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengutus kita dari alam kemudahan menuju alam yang mendatangkan ajaran kondisi. Masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan sekaligus bacaan doa yang akan dipandu oleh saudara Indonesia kepada Nabi Sallallahu. Marilah kita membuka acara kita pada hari ini, yakni acara seminar pendidikan menemukan bahagia di balik tugas kuliah. Bahagia bagi guru bukan selalu tempat ujian, tetapi dengan melihat peserta didik tumbuh dengan mengucapkan lafaz basmalah. Kemudian untuk memperoleh keberkahan dalam kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Kemudian saya bacakan. Terima kasih. Itu selanjutnya melengkap dari yang sekolah atas dari sudah kepadanya disilakan. Ini kalau sesuatu bukan masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman guru dan tenaga kependidikan, serta teman-teman praktikan konseling dari UNES, Bu Nur Melailatul Hikmah, Bidul
seperti yang mana ini? Bu Rayatul Hikmah, Pak Bu Nurul Isa, kemudian Bu Lukul Maklumah. Monggo yang belum binarak silakan binarak. Yang pertama, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali bisa melaksanakan pertemuan dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban kita menunaikan hari belajar guru. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu, ini saya sebenarnya sudah demisioner ini, karena tidak pengantar ini, narasumber. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, karena kemarin ini masih suasana hari guru, kemarin kebetulan saya tidak bisa di sekolah, saya muter-muter hanya sempat mampir di sekolah di jam 11, jam 12, ya sempat kemana-mana, habis itu muter lagi, balik-balik jam 3-an, ya sudah ada siapa-siapa. Saya belum sempat ketemu Bapak Ibu dan belum sempat mengucapkan selamat hari guru. Semoga betul-betul kita semuanya Bapak Ibu menjadi guru yang mulia. Dan saya juga mohon maaf, kemarin ada beberapa anak-anak yang mungkin cari saya gitu ya, cari saya ya tidak ketemu. Saya titip tolong disampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada anak-anak melatih Bapak Ibu yang mungkin kemarin mendampingi. Saya tidak tahu persis dari kelas apa, hanya ada perwakilan OSIS, ada kelas atau anak-anak mungkin random saja jalan-jalan pengen ketemu siapa gitu ya, tapi saya tidak bisa ketemu. Sekali lagi mohon maaf dan minta tolong untuk disampaikan terima kasih kepada anak-anak atas perhatiannya. Dan ini merupakan satu bentuk hubungan komunikasi yang sangat baik kita selaku guru orang tua dengan anak-anak didik kita. Bapak Ibu, kita itu salah satu, apa kalau tidak satu-satunya ya, profesi yang punya hari nasional. Tidak ono hari buruh ya, hari buruh nasional, ibu internasional malah. Profesi yang lain ada hari dokter nasional. Ada. Apa yang lain apa ya? Hari dokter ada. Hari TNI itu institusinya. Ya mau lain. Maksudnya kita itu sedikit di antara profesi-profesi yang ditetapkan hari peringatannya secara resmi oleh pemerintah. Tentu ini sebagai sebuah penghargaan dan secara kesadaran menyadari peran sentral dari guru ini. Mungkin begitu. Walaupun soal yang lain masih banyak diskusi. Dan apa temanya kemarin Bapak Ibu? Hari guru kemarin temanya apa? Ayo, kampanye. Ya. Apa temanya Bu Susi? Guru hebat Indonesia. Wah. Ini nyambung loh, nanti tetap dengan ini tuh ada sambungan nih. Pokoknya ini orang caranya nyambung itu. Tetapi sungguh Bapak Ibu, di hari yang baik bagi kita ini patut kiranya kita itu merenung, ya, kita merenung dengan status kita sebagai guru yang kadang-kadang kita banyak diberi gelar-gelar atau sebutan-sebutan, tetapi sesungguhnya sekali lagi kita lihat
penuh dengan husnudon bahwa itu niatnya baik. Seharian kemarin di koran, di radio, mungkin di berita, banyak yang mengungkapkan ya penghargaan guru tidak hanya dengan ucapan, dengan kata-kata, dengan ini, kelapan dan seterusnya. Itu kan urusan orang di luar guru, kan gitu. Nah, maka inilah untuk bagaimana kita itu membuat jembatan penghubung kalau dirasa ada kesenjangan yang kita rasakan dalam hal komunikasi dengan masyarakat umum. Nah, kira-kira seperti itu. Maka saya agak berfilsafat mungkin kalau ditarik mundur. Apa sesungguhnya arti guru itu? Ada pernah baca-baca? Gue laksanakan atau apa? Apa arti guru itu? Ki awan guru didik arti guru apa? Wih bahasa undang-undang. Katanya guru itu asalnya dari bahasa Sanskerta. Nah, artinya penghancur kegelapan. Menghancur kegelapan. Ini kan filosofi sekali toh. Yang dimaksud dengan kegelapan itu apa? Tentu kegelapan terkait dengan ilmu, pengetahuan, moral, karakter, dan lain-lain. Dan sejarah dunia itu berubah itu karena guru. Jadi tidak bisa dinafikan ya. Bisa dihilangkan fakta itu. Walaupun dalam perkembangannya guru itu kemudian agak menyempit. Siapa saja dulu yang memberikan pencerahan, yang memberikan atau yang menghancurkan kegelapan yang dimiliki oleh satu masyarakat atau yang dirasakan oleh seseorang, maka dia disebut sebagai guru. Tetapi sekarang ya kadang-kadang definisi itu dibatasi dengan bahasa legal formal melalui regulasikan, melalui peraturan atau di bahasa-bahasa formal. Ya kita selayaknya kita tidak ada salahnya kembali ke apa toh sesungguhnya substansi dari seorang guru. Guru adalah penghancur, pemecah kegelapan. Maka kalau saya tangkap dari kementerian kemarin mengangkat tema guru, memuliakan guru, itu kembali ke substansi yang mendasar dengan mengangkat tema guru hebat Indonesia. Wah, bisa dilihat sambutannya Pak Menteri kemarin, minimal di guru itu dibocor lah kita itu guru. Itu merupakan ungkapan-ungkapan resmi yang disampaikan pesan-pesannya terutama kepada kita. Di dalamnya di sana termasuk dijelaskan secara eksplisit apa toh cirinya guru yang hebat itu apa? Diwaca ning tek itu sing dimaksud apa? Apa nomor 1 Barni? Sambutan menteri. Ayo apa? Ini duduk materi bahasa basi, ini materi pokok ini nanti nyambung ya. Berapa jam saya anunya? 3 menit. Sudah ketemu? Nah,
Guru hebat itu satu, mengajar dengan hati. Yang kedua, loh, baca saya sambutannya Pak Menteri ini Mas ini. Oke, nah disambutannya Pak Menteri ini bukan saya ngarang gawe dhewe atau golek tidak sambutannya Pak Menteri. Dari guru hebat itu satu, mengajar dengan hati. Ini dalam sekali, tidak usah diterjemahkan ya Bapak, sudah tadi jawab-jawab. Yang kedua, guru yang adaptif. Wah, itu slogannya anak-anak ini. Adaptif. Nah, sebab sesungguhnya orang itu bisa menjaga kelangsungannya, eksistensinya itu kalau dia bisa adaptif dengan perubahan zaman, dengan situasi, kondisi apa dan lain-lain. Dan yang ketiga, guru yang selalu tergerak. Guru yang tergerak artinya melihat sesuatu yang memang itu bagian dari dia harus memberikan pencerahan tanpa ada perintah, tanpa ada ini itu, dengan sendirinya dia secara naluri itu melakukan satu tindakan. Sehingga kemudian dari kementerian memberikan dorongan motivasi kepada kita dengan slogan mengajar dengan hati, mengabdi tanpa henti. Mungkin memang itu substansi kita Bapak Ibu guru ya. Sekali lagi selamat Hari Guru. Sekilas terkait dengan kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan kita dulu, sejak awal pemerintahan ini, terutama menteri baru, kementeriannya sudah tahu ya kementeriannya apa? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Iki ora cerdas cermat, tapi yo ora kudu diapal, tapi yo nggak ngerti itu kalau kita nggak tahu. Menterinya siapa? Pak Abdul Muti. Punya wakil menteri? Punya. Siapa? Oh, memang gue pikirin Pak. Wakilnya 2. Siapa? Yo orang kudu siapa lagi tadi kita? Sama Latiful sama Rizal Latiful. Ya. Ajar salah. Nah gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya mohon maaf betul. Saya hanya apa ya, interest yang terkait dengan kita itu perlu. Gitu ya. Jangan kemudian kita membiarkan sikap-sikap kita yang nggak peduli, ya apa. Padahal itu masih terkait dengan kita. Tuh. Ini saya hanya cerita yang beliau ceritakan di medsos, di media banyak sekali. Yang membedakan barangkali dengan kementerian sebelumnya atau menteri-menteri sebelumnya, begitu diangkat jadi menteri, timnya itu kemudian belanja masalah. Ini nanti yang nyambung dengan belanja masalah, turun ke bawah, tanya kok stakeholder itu kan banyak undang siapa, apa dan seterusnya. Sehingga yang diperoleh gambaran di dunia pendidikan itu betul-betul gambaran real, nyata yang ditemukan di lapangan. Nah, akhirnya apa? Ditemukan terutama permasalahan itu terkait dengan guru.
Bapak Ibu orang rasanya masalah ya kemarin ya, apa kemarin kita rasakan itu? Satu, beban-beban administrasi. Zaman PMM kan, koyon hutang, joya-oya. Nah, akhirnya itu di. Kemudian kesenjangan kompetensi, masih ada guru-guru yang belum S1 D4, kompetensinya juga demikian, ruang-ruang untuk mengembangkan kompetensi. Ya, sebab kita orang yang mengajar seperti yang dulu-dulu sudah sering kita bicarakan, orang yang mengajar itu hanya boleh mengajar itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang terus belajar. Sementara akses untuk belajar kadang-kadang terbatas atau aksesnya sulit. Kemudian tantangan pemerataan guru berkualitas, kesenjangan kualitas guru. Kemudian kesejahteraan guru. Nah ini kesejahteraan guru. Macam-macam kalau kita di sini ya macam-macam gitu. Terus yang saya catat yang kelima, nah ini yang kelima, mungkin agak nyambung dengan ini, agak nyambung ya, macam BRC, nyambung banget ke orang kok disinggung deh. Terbatasnya guru BK, betul ini tok ya, dan minimnya guru yang memiliki kompetensi konseling di tengah kondisi sekarang yang disebut dengan masalah problematika kesehatan mental. Itu apa namanya? Yang beliau sampaikan hasil belajar masalah. Kemudian ditindaklanjuti dengan program. Sudah merasa belum, Bapak Ibu? Lek orang diapa-apake krasa terus muring-muring. Barang wis diapa-apake lega meneng wae. Ora cerita-cerita. Sapa Pak Budi? Kanca-kancane Pak Budi. Wingi klunting ora, klinting ora. Iya, klinting. Barang wis kluntang-klunting anteng. Kaya Pak Budi. Dioreng oleh barang wis dia terus malah menang ya Pak Budi sing dan kemarin salah satu semangatnya adalah nanti ini yang paling sebagian dari kaitannya dengan kesejahteraan tadi itu TPG itu akan bulanan dan kayaknya sudah diuji coba hari ini, betul ya? Betul ya? Betul. Testimoni naik gitu. Malah. Ya, tadi Bapak-Ibu memerdekakan guru dari beban administrasi kebijakannya itu, pemerataan guru, redistribusi dan lain-lain, memperkuat kepemimpinan sekolah, perluasan akses kualifikasi kompetensi kesejahteraan guru tadi. Nanti saya terima laporan dari Mas Bagas, saya belum ngecek ini apa ya, orang mulai kunting dari aku gitu. Jadinya ya. Jadi tadi di antara belanja masyarakat di Bapak Ibu, yang kelima, dan yang terakhir saya sebutkan keterbatasan guru BK dan juga minimnya kemampuan guru minimnya guru yang memiliki kemampuan konseling. Ini tidak hanya menyasar guru BK. Maka kemudian ada program-program prioritas terkait dengan bimbingan dan konseling ini, pelatihan guru. Bahkan ada program ikhlas yang bosan jadi guru makel, Pak Mane. Guru makel itu bisa nanti jadi guru BK. Silakan nanti cari informasinya, mendaftar, mengikuti pelatihan, kemudian menjadi guru BK. Dan nanti tentu ada asesmennya, orang ujuk-ujuk kan BK gue didelok BK itu jadwalnya terlalu jam, terus gue jadwalnya jelas.
Padahal tadi kemampuan konseling itu sesuatu yang dituntut dengan standar yang tidak main-main. Maka kita walaupun sebagai guru mata pelajaran ini juga didorong untuk memiliki kemampuan konseling. Karena apa? Tugas kita itu tidak hanya mengajar, tapi tugas kita itu membimbing, mendidik, mendampingi tumbuh kembang peserta didik kita, ya, dan kemudian belakangan dalam rangka itu dikendali dengan ada guru wali. Walaupun masih problematik ternyata ini banyak diskusi bagaimana benturan-benturan jabaran tugas guru wali dengan wali kelas. Tapi substansinya itu tadi dalam rangka apa ya? Kita itu betul-betul bisa mendampingi anak-anak kita. Karena ini katanya, aku ya ora ngerti ngomong 3 dari 5 anak kita itu 3 berarti berapa? 6 dari 10 ya. Itu mengalami masalah kesehatan mental. Mungkin secara tidak sadari Bapak Ibu merasakan cah-cah saya ini semua kayak pokok bersabar kok. Maka kesempatan hari ini kebetulan di tengah-tengah kita teman-teman dari konseling praktik konseling dari UNES mungkin akan berbagi dengan kita semuanya sehingga bertambah wawasan kita tentang bagaimana memberikan konseling mendampingi. Kadang belum tentu anak-anak itu misalnya ya ketika punya problem masalah belum tentu nyaman dengan guru-guru BK-nya umpamanya itu rasa baper loh guru BK umpamanya itu dia lebih nyaman misalnya ya dengan Bu Warni gitu misalnya. Halo Bu aja ya Bu tinggali bareng ya. Umpamanya dan anak kita itu malah dengan guru BK-nya takut jadi dulu umpamanya kita guru BK-nya itu malah tapi sok gajul umpamanya itu nanti kan ya berarti lebih nyaman dengan kita misalnya itu bukan satu persoalan dan itu menjadi bagian dari proses bersama kita memfasilitasi anak-anak kita walaupun kemudian nanti prosesnya tetap kita bersama-sama dengan guru BK sehingga betul-betul kemampuan konseling pengetahuan dasar tentang konseling ini sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan sehingga pada kesempatan ini Mbak Nur Melatul Hasanah, Mbak Nurul, Mbak Lutful, teman-teman terima kasih Melatul Hasanah, Nurul Hidayati, Luput Permainan, Lulu Laili, Laila ini nanti akan memberikan berbagi sesuatu dengan kita, semoga ini bermanfaat, baik berkah untuk kita semuanya. Allahumma amin. Beliau ini sudah berapa bulan ya di sini ya? Ya, hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan dan masih setengah bulan lagi mungkin 2-3 minggu lagi mungkin 2-3 minggu lagi. Semuanya lancar. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tagline-nya tadi mengajar dengan hati, mengabdi tanpa henti. Selamat dari guru tahun 2025. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu adalah seminar pendidikan dengan tema menemukan bahagia di balik tugas mulia yang akan disampaikan oleh saudari Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ungaran dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Ungaran yang insya Allah hari ini sehat walafiat dan bahagia. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini saya diberi kesempatan untuk bertemu dan sharing ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita istilahnya bukan saya karena saya juga masih belajar di sini. Nanti kita saling sharing terkait dengan ilmu pendidikan, terutama tentang profesi guru. Baik, sebelumnya mohon izin Bapak Kepala, saya mohon izin berdiri. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru. Masih semangat ya? Iya, luar biasa sekali. Ya, semangat ya. Oke, sebelum dimulai, mungkin kita akan sedikit ice breaking dulu ya. Oke. Ya, coba tidak yang joget-joget. Tadi sebenarnya sudah mau joget-joget, tapi dia lebih cepat ya, lebih cepat. Samping kanan kirinya, ya. Ini ada Bapak Ibu Guru ya. Nah, bisa nanti ditepuk-tepuk sambil pijit-pijit sambil apa yang saya katakan itu disampaikan kepada temannya. Oke ya, ya. Mbak, Ibu, sini kita ikut materi semua. Bapak, jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk, katanya buat fresh aja ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu buat semuanya. Langsung saja ya untuk selanjutnya. Ya, sebelum kita mulai ya, tentu saja kita sesuai dengan tema menemukan bahagia di balik tugas mulia. Nah, di sini Bapak Ibu sangat luar biasa sekali ya, karena di sini Bapak Ibu itu mengemban amanah sebagai profesi yang sangat mulia. Ya, nah tentu saja kadang ketika mengemban amanah sebagai seorang guru, tentu saja kadang ada hal yang membuat kita bosan, ada yang membuat kok gini-gini aja ya. Nah, bagaimana sih kita agar ketika kita sudah memutuskan hidup sebagai seorang guru, kita akan terus berkembang, bertumbuh, sehingga profesi mulia ini nanti akan menciptakan generasi-generasi yang luar biasa. Karena salah satu profesi dan satu-satunya profesi yang nanti menghasilkan banyak profesi, ya, itu adalah seorang guru. Ya, jadi mari, tadi juga disebutkan dengan tagline-nya ya, guru yang kuat juga nanti bisa membuat Indonesia jadi lebih hebat. Baik. Oh ya, baik. Alhamdulillah masih ini. Nah, oke, baik. Sekarang ya Bapak Ibu, bahagia itu apa sih sebenarnya? Oke, bahagia ini kan masing-masing kan berbeda. Coba. Pak Budi
Budi. Bahagia itu apa sih Kak? Sehat. Apa sih? Oh, perasaan senang. Kemudian hari ini apa yang membuat Bapak bahagia? Oh ya, alhamdulillah saya berarti nambah kebahagiaan ya. Coba mohon izin ya. Kalau menurut Ibu hari ini yang membuat bahagia apa Bu? Saya hari ini mengajar kelas 8 ya. Baik, itu yang membuat Ibu bahagia ya. Oke. Ya, karena ternyata seorang murid itu juga ngangeni ya Bu ya. Ya, betul. Oke, baik. Nah, jadi setiap guru atau setiap orang itu memiliki versi kebahagiaannya masing-masing. Namun di sini ya saya ambil yang menurut KBBI ya secara eksplisit bahwa bahagia itu merupakan suatu keadaan pikiran atau perasaan kesenangan, ketentraman hidup secara lahir dan batin. Jadi di sini pada intinya adalah tentang refleksi tenang dan ketentraman lahir dan batin. Ya, mungkin menurut Ibu tadi ketemu dengan siswa itu tenang, senang, gitu. Itu bahagia. Nah, tadi Pak Budi tadi katanya hari ini bahagia karena bertemu dengan saya. Oh iya, baik. Nggak jadi ngantuk. Baik, memang Pak Budi itu katanya tak kenal maka tak sayang Pak. Kalau sudah kenal akan selalu sayang. Iya, baik. Jadi next. Ya, jadi next ya. Sebenarnya kebahagiaan seseorang itu ada dasar dari kebutuhan yang diambil. Jadi kenapa setiap seseorang itu memiliki perbedaan kebahagiaan dan juga perbedaan mungkin ya kebahagiaan seseorang misalnya yang LDR ya bertemu, nah itu bahagia. Nah jadi beda-beda. Dan menurut ada ya. Oke. Nah ini menurut Glaser ya ternyata kebahagiaan itu ditentukan atau dikategorikan ada 5 kebutuhan dasar manusia yang itu akan menjadikan sebuah motivasi dari seseorang. Yang pertama itu adalah kebutuhan love and belonging. Ya, setiap orang butuh dicintai. Setiap orang juga butuh mencintai. Dan ini tidak hanya terkait dengan pasangan ya. Itu juga terkait dengan pertemanan, ya, kepemilikan, kemudian ya, jadi semacam bestian. Nah, seperti itu sebenarnya juga love and belonging. Terkait dengan love and belonging ini, seseorang juga akan memberikan motivasi diri. Contohnya saja, misalnya ya ini bapak-bapak, saya kerja keras ya agar istri saya itu bangga karena saya mencintai istri saya. Nah, misalnya seperti itu. Ini kebutuhan love and belonging. Atau misalnya dalam pertemanan misalnya saya melakukan satu hal itu karena ada itu Bu misalnya Bu Rini ya. Nah, misalnya Bu Rini itu ulang tahun ya gitu ya. Iya. Nah, kemudian dari pas sekali ya. Oh iya, selamat ulang tahun Bu Rini. Ya, jadi apa ya, hal-hal yang membuat senang itu kadang
adanya kebermaknaan terhadap teman-teman, kemudian diakuin seperti itu termasuk yang love and belonging. Dan kemudian ini apa sih yang terkait dengan power atau kekuatan itu? Nah, sebagai guru itu kadang ada yang pengen motivasinya itu bukan sebagai kayak semacam aku ingin memiliki kayak kepemimpinan atau jabatan, dan itu dia akan memiliki kekuatan. Misalnya jadi seorang guru. Jadi seorang guru ketika misalnya, saya bisa menyelesaikan atau bisa memimpin di kelas 7D ya tadi ya Pak. Nah, kelas 7D yang notabene anak-anaknya yang luar biasa aktif ya, tapi saya bisa mengendalikan dengan baik. Nah, itu adalah motivasi tentang power. Jadi saya bahagia kalau bisa mengendalikan atau bisa happy. Nah, kemudian kebebasan. Ternyata jadi guru itu juga ada beberapa orang yang mungkin merasakan, aku kalau jadi guru enak sih, santai kerjaannya. Nah, mungkin itu adalah bisa jadi sebuah motivasi yang jadi guru enak, kerjaannya tidak terlalu berat, gajinya double-double ya, dapat sertifikasi, dapat tukin, dapat apa lagi tadi ya, banyak sekali. Nah, itu mungkin satu kebahagiaan tersendiri. Nah, kemudian juga ada kesenangan, faktor kesenangan. Terkadang kita refleksi diri dulu ya Bu, Bapak. Jadi sebenarnya apa sih kebahagiaan yang saya dapat ketika saya memilih profesi sebagai guru sih? Apa sih yang akan menjadikan saya bahagia? Apakah di love and belonging, power, freedom, fun, atau survival? Ketika fun ini adalah karena memang misalnya ya, contohnya saya senang bertemu anak-anak. Diri saya itu senang sekali ketika bisa bertemu dengan anak-anak, bisa ketawa bareng dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kebutuhan dari fun-nya itu jauh lebih tinggi daripada kebutuhan yang lain. Nah, itu harus direfleksikan mulai dari sekarang. Karena apa? Itu nanti akan menjaga motivasi Bapak Ibu guru dalam mengajar. Misalnya saja, saya pengen sesuatu hal yang kayak semacam saya senang dengan anak-anak. Jadi suatu halnya itu adalah yang asik, yang fun. Dengan bertemu anak-anak, saya senang, saya fun. Nah, itu yang nanti akan mendorong Bapak Ibu guru itu mempertahankan motivasi dan kebahagiaan yang ada. Karena apa Bapak Ibu? Seseorang ketika tidak memiliki atau ada gangguan di antara 5 kebutuhan dasar itu, artinya mereka biasanya mengalami gangguan emosional atau ketidakberdayaan di tempat kerja. Nah, makanya ini harus direfleksikan. Saya kira-kira yang mana ya kebutuhan saya ya? Jadi sebuah kebutuhan yang nanti akan menjaga kebermaknaan dari lingkungan sekolah ini juga gitu. Kalau misalnya dalam satu sekolah itu kan satu organisasi ya. Dalam satu organisasi ketika ada hal yang mengalami penurunan motivasi misalnya, ya pasti nanti akan mengganggu dengan yang lainnya. Sebenarnya bisa berkembang, sebenarnya bisa maju pesat gitu. Hanya saja atau mungkin ketika pekerjaan itu sebenarnya nilainya A gitu, atau bahkan A+, tapi mungkin ada yang tidak termotivasi atau apa, ya mungkin selesai. Kerjaan itu pasti akan selesai ya, tapi nilai dari pekerjaan itu adalah yang tidak maksimal. Jadi ketika seseorang itu sudah memutuskan
bahwa profesi Bapak Ibu guru merupakan seorang guru yang sangat mulia. Jadi kita harus mempertahankan itu dan untuk mengembangkan secara maksimal agar anak-anak juga bisa tumbuh secara maksimal. Baik, lanjut. Ya. Nah, baik. Ini nanti sekalian bisa sharing ya, Bapak Ibu guru. Jadi nanti apabila ada pertanyaan atau apa bisa langsung bertanya, karena kita juga biasanya. Oh ya, baik. Nah, kemudian Bapak Ibu guru perlu kita recall kembali ya, apa sih yang membuat dia sebagai profesi guru ya. Ibu dan Bapak guru ini harus mulai bersyukur, sangat bersyukur. Tentu saja setiap tahun dirayakan ya. Baru kemarin dirayakan ya Hari Guru, kemudian bahkan dari anak didik juga banyak dapat hadiah juga ya ternyata. Dan itu mungkin tidak ada di profesi lain ya. Misalnya Hari Buruh pun, misalnya Hari Buruh kan tidak ada pemberian bingkisan atau kenang-kenangan untuk para buruh juga. Beda dengan profesi guru. Karena apa? Karena guru itu sangat berarti. Nah, di sini kita yang harus menjadikan profesi ini sebagai profesi pemantik untuk generasi berikutnya. Karena tugas mendidik itu adalah tugas bagi para orang yang terdidik. Ya, jadi tugas mendidik itu khusus untuk guru itu adalah hal yang wajib dilaksanakan. Kemudian untuk profesi guru itu juga memiliki fleksibilitas waktu. Dan ternyata guru ini banyak sekali liburan. Jadi bukan libur ya, liburan aja udah ya, libur daripada dengan profesi sekarang ya. Oh ya, berarti nggak 5 hari kerja ya, kalau di sini 6 hari ya. Nah, guru libur, guru tetap masuk. Oh ya, jadi ya koreksi kalau ini ya. Jadi kalau misalnya terkadang ya, kalau di kantor itu kan terus-terusan kayak dikasih target yang misalnya aja kita banyak di dekat pabrik ya, dan itu targetnya dari pagi sampai malam, kemudian terus seperti itu. Dan untuk profesi guru ini plusnya ya ibu-ibu, jadi kita plusnya alhamdulillahnya itu ya dari jam 7 sampai jam 3 ya, atau jam 2. Nah, biasanya seperti itu. Nah, fleksibilitas waktu pun itu juga ternyata membuat kita juga jauh lebih stabil secara emosi dibandingkan dengan profesi yang sangat banyak tekanan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut aja. Nah, oke. Sebelumnya, oke. Nah, ini Bapak Ibu guru ya, kemarin sebenarnya ini adalah tentang multiple intelligence. Jadi Howard Gardner itu menyebutkan bahwa setiap orang punya bakat dan minatnya masing-masing. Nah, saya masukkan ke dalam bagaimana sih seorang guru menghadapi multiple intelligence ini, karena tentu saja dengan adanya banyaknya bakat dan minat anak yang berbeda-beda, terkadang Bapak Ibu guru juga agak repot di kelas
ya. Mungkin ada kelas yang memiliki memiliki bakat yang mungkin kinestetik. Hampir semua kelasnya itu anaknya punya bakat kinestetik misalnya, ya itu tadi. Kelas berapa ya yang biasanya suka dapat? Oh, 8D. Nah, bakat-bakat itu sebenarnya di sini kalau misalnya ini ya, kalau di SFDC atau kita itu memang kita sudah waktunya untuk memuliakan siswa, ya, guru memuliakan siswa. Kemarin juga sempat disinggung ya. Memang itu tidak mudah ya, Bapak Ibu guru, hanya saja ketika kita memiliki pengetahuan tentang sebenarnya anak ini apa sih minatnya, sebenarnya bakat anak ini tuh apa sih, karena ternyata tidak semua anak itu memiliki bakat yang sama, ya. Dan apalagi sekarang ya, sekarang ini banyak sekali anak-anak yang sudah beda zaman, beda generasi, otomatis cara perlakuannya pun juga beda. Karena kalau sekarang ini ya, itu anak-anaknya udah luar biasa sekali, dari aktif di media sosialnya juga udah luar biasa. Kemudian Gen Alpha ini ya, Gen Alpha ini udah benar-benar sangat besar sekali dalam hal teknologi. Nah, sekarang yang ingin dilakukan adalah Bapak Ibu guru itu apakah ingin menjadi pengajar yang masih dengan metode-metode lama? Ya, jadi katanya ya, kata Ali bin Abi Thalib itu, saya masih ingat tuh kalau misalnya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, ya. Dan siswa-siswa itu merupakan anak didik dari Bapak Ibu guru. Nah, ketika zamannya sekarang yang serba teknologi dan lain sebagainya, ya kita harus ikut mengikuti, buat metode-metode belajar yang menyesuaikan dengan anak. Itu otomatis anak pun juga akan lebih antusias juga, ya. Misalnya ya, ini dulu ya, ketika mungkin Bapak Ibu dan saya juga kayaknya untuk belajar dengan HP dan lain sebagainya belum marak, ya. Tapi sekarang anak zaman sekarang ya, waktu di kandungan aja ya udah tiktokan, ya. Waktu kandungan aja udah tiktokan. Kemudian ketika periksa juga sudah pakai USG. Kemudian keluar itu udah langsung di-shoot, ya, langsung langsung disodori kamera, langsung. Masih kecil aja banyak ya foto-foto yang lucu-lucu itu, bayi-bayi itu. Nah, otomatis kan zamannya ketika kita ya, termasuk saya ya, itu belum banyak. Tapi sekarang dari segi teknologi aja kita sudah harus menyesuaikan dengan itu. Nah, apalagi dengan pengajaran atau metode belajar yang mana kita juga harus mengikuti zamannya itu sendiri. Baik, nah kembali lagi ke multiple intelligence ya. Jadi Bapak Ibu, menurut Howard Gardner bahwa ada beberapa bakat dan minat, ya. Yang pertama tadi musikal. Mungkin di kelas ada anak-anak yang suka nyanyi, bahkan sampai waktu pelajaran itu masih nyanyi mungkin ya. Nah, kan katanya tidak ada anak yang ibaratnya kurang pintar ya, tapi mereka
pintar di bidangnya masing-masing. Ya, jadi pintar di bidangnya masing-masing itu yang harus dicari oleh seorang pendidik. Kemudian tadi kinestetik itu memang anak-anaknya itu banyak atau suka sekali bergerak. Kadang ketika dikasih tahu pun kadang suka lari-lari, kadang nggak fokus dan lain sebagainya. Dan dia sambil jalan aja bisa cerita. Itu bakatnya memang kinestetik. Nah, biasanya kalau yang kinestetik ini artinya diarahkan ke bakat-bakat yang olahraga ya. Iya, ini sangat membantu sekali karena ketika mereka yang memiliki bakat kinestetik ini ketika dimaksimalkan di olahraganya, otomatis secara minat juga dia terpenuhi. Namun ya memang ini istilahnya tidak mengganggu pelajaran-pelajaran yang lain. Itu jadi kita mencoba untuk memaksimalkan potensi yang ada dan meminimalisir kekurangan yang ada. Nah, kemudian ada juga anak-anak dengan interpersonal, ya. Nah, orang-orang yang suka dengan interpersonal, ya, anak-anaknya itu banyak sekali teman, ya. Di sini Bapak Ibu mungkin tidak bisa kita meremehkan anak-anak dengan bakat itu, walaupun mungkin ya secara pelajaran yang lain itu susahnya minta ampun. Ini kamu bisa nggak kerjakan ini, misalnya matematika. Ini anak kok susah sekali diajarin seperti ini. Aduh, memang ya seorang guru itu memang harus punya hati seluas samudra ya, ibu-ibu. Jadi kita juga harus memahami itu karena ternyata anak-anak dengan kecerdasan interpersonal itu bisa jadi mereka kan banyak teman ya, kemudian dia pintar banget untuk mengajak. Nah, bisa jadi mereka jadi anggota dewan atau ya mereka yang memiliki bakat-bakat mengajak atau mempengaruhi orang banyak, ya. Jadi itu yang di interpersonal. Kemudian untuk yang visual itu juga sama dengan mereka, itu lebih banyak ya dengan melihat ataupun ada hal yang misalnya menggambar ataupun dia bisa begitu melihat sesuatu ya langsung dia nangkep. Dan tidak semua anak-anak itu hanya punya satu bakat, kadang bisa campuran Bapak Ibu. Jadi mungkin secara naturalis atau secara matematis, secara logis itu dia pintar, tapi juga secara linguistik itu juga pintar. Jadi memang kita tidak bisa memaksimalkan satu potensi atau kecenderungan satu aja ya, tapi kita juga harus melihat kecenderungan yang potensial yang ada selain itu gitu. Bisa jadi anaknya pintar matematika tapi juga dia pintar secara linguistik gitu, misalnya dia pintar presentasi dan lain sebagainya. Ya itu bakat-bakat itu yang harus kita asah, karena sebagai seorang guru tentu saja juga agak mungkin dari ketika misalnya mengajar kemudian melihat anak didik kita susah dikasih tahu ya, kemudian ya kadang rame sendiri ya, kadang sampai teriak-teriak baru memahami ya. Nah itu tugas kita itu adalah mengoptimalkan ilmu yang kita punya untuk anak-anak.
Sedangkan ya ketika anak-anak itu apakah mau menyerap atau tidak ya. Nah, untuk mengurangi kesetresan yang terjadi atau untuk menjaga kestabilan emosi yang kita punya ya, nah itu tadi bilang udah langsung luar gitu ya, tapi ada kalanya memang kita harus benar-benar memberikan ilmu yang sangat luar biasa yang bermanfaat untuk anak-anak, kita maksimalkan. Tapi untuk anak-anak ya kadang ada hal yang tidak bisa kita kontrol, dan ternyata anak punya minat dan bakatnya sendiri-sendiri. Nah, jadi mari kita tetap memuliakan siswa dengan memberikan pelayanan yang terbaik, ya, memberikan pelayanan yang terbaik, karena suatu saat nanti ya pelayanan kita atau dari murid itu sendiri itulah yang akan kita kenang. Ya, hampir murid itu jarang sekali ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengenang, oh iya dulu misalnya diajar 7 tambah 7 sampai dengan 14. Oke, mungkin mereka ingat, tapi mereka akan jauh lebih ingat tentang perlakuan kita, bagaimana kita memperlakukan siswa kita. Itulah yang harus kita berikan ke anak-anak, ya. Jadi seperti itu, ya ibu-ibu. Oke. Next. Oh iya, monggo. Bahagia saya itu sebenarnya sederhana sebagai seorang guru ketika siswa aktif di kelas saya bertanya, mereka jawab, kemudian ada hal yang mereka tidak paham, mereka bahagia saya. Oke, baik. Namun kali-kali yang saya dengar dari ibu itu tadi adalah bahwa sebagai seorang guru kita perlu memuliakan muridnya. Saya setuju. Setiap murid mempunyai bakat dan minat masing-masing. Iya, saya setuju. Apakah berarti siswa yang tidak berminat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dan dia berminat dalam pembelajaran olahraga misalnya, apakah saya bisa mengartikan bahwa oh yo wes luwih demi kewarasan saya? Tidak. Oke, ya seperti itu. Sedangkan di kurikulum itu ya, di kurikulum materi-materi yang kita berikan itu adalah materi-materi standar minimal yang harus dikuasai. Di SMP 3 Ungaran baru tahun ini saya itu menurunkan grade-nya. Jadi saya ngajar 5 kelas itu ada satu kelas yang betul-betul grade-nya itu terjun bebas. Jadi di bawah bagaimana saya harus bisa menjaga kualitas saya sebagai seorang guru ya. Oke, baik, terima kasih sekali Ibu. Ya, baik, memang ini adalah tugas mulia yang memang sangat tidak mudah ya Ibu, dan terima kasih sekali udah benar-benar mendengar, berarti ya udah mendengar anak-anak didik bahwa ternyata memang sudah dikasih seperti grade gitu ya, dan bahkan untuk yang saya yakin ketika diturunkan juga Ibu ada rasa aduh kok tuh diturunkan seperti itu ya Bu, rasanya kayak aduh gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa Ibu, dan ini kita sharing ya bahwa ini untuk mengurangi rasa kecemasan itu ya, untuk kecemasan sebagai guru itu memang satu, kita harus ada standar minimal atau KKM itu yang harus dipenuhi. Itu memang harus dikejar, dan itu dibutuhkan kesabaran menjadi
ibu sampai sudah aduh terus ini gimana Bu, kadang ada hal yang mungkin tidak bisa kita kontrol Ibu. Jadi kalau untuk menurunkan ketegangan emosionalnya ya Bu, ya kita maksimalkan standarnya, kita maksimalkan dan mungkin ketika paling nggak standarnya di atas KKM kita pacu agar terus termotivasi. Memang seperti itu. Namun untuk yang maksimal itu kita maksimalkan. Dan itu untuk siswa ya Ibu. Nah kalau tadi yang ditanyakan Ibu, bagaimana cara kita menurunkan ketegangan itu? Apakah semuanya itu turun Bu? Tidak kan Bu? Ada hal-hal yang jauh lebih baik. Pasti akan ada jauh lebih baik. Coba Ibu bisa mengingat hal apa yang sudah dipenuhi selain tadi kan kalau hal-hal yang misalnya turun terus mungkin Ibu jadi merasa kayak semacam emas gitu ya atau mungkin agak jadi nggak stabil ya Bu. Nah mungkin ada hal yang membuat Ibu happy selain itu agar Ibu juga ternyata nggak semuanya kok down, nggak semuanya kok turun, tapi ada hal yang lain nggak selain itu. Ada tuh yang misalnya yang sudah dibuat Ibu menjadi mungkin Ibu jadi tambah semangat gitu. Oke, berarti menyesuaikan ya Bu, tetap harus menyesuaikan dan ya seluas samudera itu memang. Ngasih on itu hampir 1 jam lebih tapi enggak lancar-lancar. Oke Bu, ya mungkin kenali dengan metodenya juga ya Bu. Metodenya juga di mungkin yang variatif agar dinamis. Kemudian Bu, yakinlah Bu, setiap guru itu punya cara belajar cara mengajar masing-masing dan Ibu pun juga sudah menyampaikan pengajaran ke murid-murid itu dengan baik. Iya, tidak perlu khawatir atau merasa mungkin tidak berhasil atau yang lainnya, tapi itu sudah dimaksimalkan. Begitu Bu. Jadi tetap semangat ya Bu. Iya, tetap semangat Bu. Itu nanti next sesi kita ngobrol ini aja sendiri. Ya, jadi ya memang Ibu mengajar apa itu? Oke, bahasa Indonesia ya. Padahal itu harus anak-anak diminta untuk presentasi dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk metode-metode itu memang setiap guru itu memiliki metodenya masing-masing ya. Setiap guru dan yakinlah Bapak Ibu guru itu sudah memberikan metode yang ya itu udah yang sesuai gitu. Tapi indikator-indikator yang ada secara RPL itu
juga harus dimaksimalkan. Jadi ibaratnya Bapak Ibu memberikan ilmu yang maksimal ke anak, dan anak pun juga menanggapinya, harapannya adalah bisa menyerap dengan baik. Gitu. Ya, mungkin itu. Ya, lanjut. Oh iya, ya boleh langsung sharing-sharing aja. Oh, Mikrofon, Dep. ya, saya dipanggil Beb ya di sini. Mikrofon. Oh ya, mic-nya mikrofon. Aku yang ngomong. Boleh. Jep. Luar biasa sekali ya Pak Tomo. Jep, bagaimana Bapak? Bahagia menurutku hari ini almarhum guru saya SMP Negeri 1 Ungaran tahun 1980 itu sepele. Bahagia menurut beliau ketika muridnya paham. Saya adalah bagian dari orang yang tidak paham itu, karena ketika itu saya mendapat nilai 40 untuk pelajaran biologi. Oleh karena itu saya dibawa ke BK untuk berkolaborasi antara guru biologi Bu Harini dengan guru BK. Pertanyaannya, untuk jenengan sebagai guru BK, saya mengajar di kelas 8B. Ternyata yang remedi adalah 33 dari 34. Hanya Korinisa yang mendapat nilai kau begitu sempurna. Terus bagaimana jenengan sebagai guru BK membantu saya untuk menghindari keruwetan ini? Kalau dulu Bu Harini membawa 4 orang dengan saya ke guru BK untuk berkolaborasi. Nah, bagaimana jalan keluar saya untuk bisa menghindari Ya, dari 32 remedi. Ya, pasti langsung aduh ini gimana gitu ya Pak. Padahal sebuah tadi Bapak juga menyampaikan bahwa sebuah kebahagiaan itu simpel ternyata dari seorang guru. Bagaimana seorang murid paham, ya Pak. Dan ketika hampir satu kelas itu tidak paham, otomatis dari gurunya langsung ini gimana, langsung lemes ya Pak. Ya, untuk kolaborasinya adalah satu, apakah metode yang disampaikan itu kan untuk remedi biasanya kan ada beberapa subtema ya atau bahasan ya. Nah, metode yang dilakukan itu bagaimana? Karena nanti ketika hampir satu kelas itu otomatis kalau remedi kan ulang. Nah, ketika diulang itu metodenya mungkin harus diganti, mungkin lebih yang interaktif atau kita mengenali satu-satu. Kolaborasinya dengan guru BK itu tadi yang tadi disebut, kalau untuk guru mata pelajaran sendiri nanti metodenya yang sesuai dengan tema itu apa diganti, dirubah Bapak. Jadi kemarin saya metodenya hanya sekedar ceramah. Coba deh misalnya besok anak-anak bikin metode membuat proyek atau diskusi atau yang lainnya, mungkin akan jauh lebih mudah di anak-anak. Dan untuk kolaborasi dengan guru BK itu mungkin bisa jadi mengenal atau memahami di masing-masing anak tersebut.
atau yang lainnya. Begitu Bapak, ya mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, mungkin nanti ada sharing atau mungkin ada yang mau memberikan tambahan juga, ya. Baik, kita lanjut. Ternyata asik sekali sampai jam segini, ya. Oke, nah ini Bang, nah tadi udah agak nggak enak terus dan lain sebagainya. Ini biar lebih semangat ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita harus memberikan selalu cinta kepada anak-anak. Ini di sini ada tepuk cinta ya. Nah, biar lebih semangat ya. Tepuk cinta ya. Yuk bareng-bareng ya Bu. Nanti tepuk cinta saya ajarkan bahwa tepuk cinta love kecil, love sedang, love besar. Kemudian bareng-bareng ya sambil senyum ya, jangan lupa karena senyum itu akan membuat bahagia dan menular ya. We love you gitu bareng-bareng. Oke, tadi tepuk cinta, love kecil, love sedang, love besar, we love you. Oke, yuk sekarang yang semangat, yang kompak, nanti di love you-nya dikasih senyum kepada teman-teman sejawat. Ready. Oke, biar yang semangat karena frekuensi itu ternyata menular dan senyum itu juga membuat kebahagiaan. Oke, semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ready. Tepuk cinta, love kecil, love sedang, love besar, we love you. Jadi ini ada beberapa tips ya. Nah ini terakhir ya. Tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang, luar biasa sekali ya Bapak Ibu guru di sini yang sangat sudah sabar dalam menghadapi dan tentu saja ya yang tipsnya yang pertama itu mengajar dengan gembira atau mengajar dengan hati. Ternyata frekuensi itu menular sama dengan siswa-siswa kita, ibu-ibu, ya. Coba deh, ini semua sudah gabungan putra ya. Ya, ketika kita lagi buru-buru, ya, anaknya itu biasanya lebih perawat dari biasanya. Kalau kita lagi panik atau deadline-nya banyak atau diajak buru-buru, ayo, anak-anak lebih males kan. Terus kalau misalnya kita ajak buru-buru, anaknya malah bisa pada rewel. Kenapa? Ternyata frekuensi kita yang udah panik, yang udah ayolah cepet. Nah, jadi coba deh kalau kita ubah dengan mindset. Kemarin juga kita fix mindset dan grow mindset ya. Ketika kita memiliki growth mindset, coba deh kita ubah juga sebagai positive mindset. Jadi ketika mengalami hal sesuatu yang memang harus memberikan keputusan atau melakukan suatu hal, kita tenang terlebih dahulu. Memang itu tidak mudah dan tidak harus langsung bisa, tapi perlu adanya latihan. Contohnya Bapak Ibu, anak-anaknya sedang rewel, kita tenang dulu, baru memberitahu. Sama, ketika Bapak Ibu mau mengajar, ya bisa mengajar dulu, ya pasang senyum yang lebar, ya itu akan berbeda ketika masuk kelas. Ya, karena ternyata ya kalau kita nggak latihan seperti itu, kita kadang nggak tahu ekspresi muka kita tuh seperti apa sih, ya. Padahal biasa aja, tapi ternyata buat anak-anak itu kenapa sih ibu-ibu kita jadi takut atau kenapa? Tapi ketika ibu guru itu masuk udah dengan senyum, ya senyum itu menular. Coba bisa noleh ke samping kanan, samping kiri dengan senyum. Iya,
langsung senyum, berikan senyum terbaik. Iya, menular. Ya, senyum itu menular sama dengan frekuensi kita. Jadi ayo ketika mengajar dengan hati, mengajar dengan gembira. Ketika mau masuk kelas, masuk. Oke. Gak usah pikirkan mungkin hal-hal yang lain. Utangnya juga besok pasti lunas, kayak gitu. Ya. Masalah-masalah keluarga, oke, tenang dulu. Saya mau ngajar. Masuk ke kelas dengan senyum. Itu akan membuat anak-anak juga semangat akan iya, kelas melanjutkan. misalnya, ya langsung lagi terus ada apa hal yang baik gitu. Kita memang harus memberikan fact yang positif dulu terhadap anak-anak. Kemudian yang kedua itu bangun hubungan sosial yang positif atau tidak toksik. Jadi sama ketika kita berbicara dengan siapa, kita bercerita dengan siapa, itu akan mempengaruhi mindset kita. Temukan mindset orang-orang atau teman mereka yang mindsetnya berkembang. Karena lingkungan itu juga sangat pengaruh. Katanya kan mindsetnya kita itu pengaruh dari beberapa orang di sekitar kita. Bahkan ada juga itu yang secara keuangan ya, kita ya penghasilan kita itu ditentukan dari rata-rata 5 teman kita, 5 teman terdekat kita. Ya, jadi kira-kira siapa ya kalau temannya ini, oh berarti ya pantas saya gajinya tinggi misalnya. Nah, jadi frekuensi lingkungan itu mari berkembang bersama, itu akan jauh lebih baik ya, berkembang bersama. Kemudian waktu ya, me time itu juga perlu ya, artinya me time di sini bukan yang terus yang santai-santai leha-leha gitu enggak ya, karena ini sebagai profesi guru itu ketika mengajar, setelah mengajar capek ya udah relax dulu. Relax itu tidak harus kita biar relaksasi dulu enggak, tapi mungkin bisa menikmati secangkir teh dulu, atau mungkin lihat berita. Nah, betul Ibu, bisa karaokean ya, refresh hal-hal yang positif ya. Kemudian kadang ini juga pengaruh gitu. Ada katanya kan menangkan mood yang favorit. Ini ternyata artikel ini itu masuk ke dalam semacam Jen Basuki Moroboyo. Terus kalau misalnya Aji Wigrogo, Soko Busono. Nah, hal itu itu juga mempengaruhi dengan mood kita ternyata ya. Nah itu kalau dilanjutkan Bu, kalau dilanjutkan kayaknya ya, kalau dilanjutkan jadi Bu. Tapi untuk kita ya, kita itu ketika bekerja, yuk pakai baju atau kita memaksimalkan apa yang ada di diri kita yang nyaman, itu juga akan mempengaruhi mood kita ya. Jadi saya kayaknya asik deh kalau jilbabnya seperti ini, saya ya seperti, jadi berkreasi tentu saja yang masih sesuai aturan di sekolah ya Bapak Ibu. Jadi tentu saja itu akan membangun mood kita untuk mengajar. Dan yang terakhir, jangan lupa memberikan afirmasi positif. Bapak Ibu jangan lupa memberikan afirmasi positif bahwa Bapak Ibu guru itu bisa menjadi seorang guru yang luar biasa. Dan bahkan sebelum Bapak Ibu guru memberikan pengajaran, Bapak Ibu guru berjalan mulai dari keluar rumah pun itu juga sudah niat ibadah, dan juga itu adalah niatan baik untuk Bapak Ibu menjadi seorang pendidik.
Ya, dan jadi jangan lupa buat afirmasi positif untuk diri sendiri. Jangan berpikiran untuk wah masuk kelas itu saya wis dan males gitu. Barangkali ada hal-hal yang tak terduga yang membuat ibu bahagia sebelum itu. Jadi ayo mengafirmasi positif terhadap diri sendiri. Dan apakah Bapak Ibu guru yakin kalau Bapak Ibu guru akan memberikan pengajaran yang jauh lebih baik setelah itu? Yakin. Oke. Bagus. Nah, itu harus kita benar-benar tanamkan ke diri sendiri. Benar-benar niat dulu. Afirmasi positif itu untuk kita. Bahagia itu kita ciptakan dulu. Ya, sebelum kita memberikan kebahagiaan ke orang lain. Baik. Oke, terakhir ya, ini ada satu afirmasi ya. Nah, ini kebahagiaan seorang guru bukanlah pada materi, Masya Allah, ya, tapi pada melihat muridnya tumbuh menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat. Terus, ya, pengabdian seorang guru sejati adalah saat ia bisa menjadi cahaya bagi muridnya dan menerima kebahagiaan dari setiap keberhasilan yang diraih muridnya. Masya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Amin ya Allah, amin. Terima kasih sekali atas sharing, atas diskusinya. Hal yang mungkin sedikit ini ilmunya semoga bermanfaat dan semoga menjadikan Bapak Ibu di sini jauh menjadi lebih bahagia dalam mengajar. Oke, semangat ibu-ibu. Jangan lupa cinta kecil, love sedang, love besar. We love you. Oke, terima kasih sekali sampai sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisa tidak hak astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi yang bertanya ada dua ya. Oh ya, ini sekedar membuat kebahagiaan. Ya, monggo tadi yang oh boleh diwakilkan. Monggo ibu maju ke depan terlebih dahulu sekalian. Bu Suti Sati. Asik. Pak Cahyo. Bu Rahma ini. Dia protokol. Ya, mungkin sekedar ini ya Bu. Kemudian ini jangan dilihat dari isinya Bu, dilihat dari ketulusan kalian. Ya, monggo ini monggo Ibu Susi. Monggo ya mungkin foto dulu nanti sama ada satu lagi ini apresiasi kami untuk guru yang paling senior di sini. Sinten ya? Ini dia nih. Siapa? Oh ya, monggo Ibu silakan maju ke depan. Luar biasa sekali, ini sudah banyak bersabar. Iya, bukan asal sabar. Luar biasa. Harus happy ya Bu. Jangan lupa senyum. Senyum 5 cm ke kiri dan 5 cm ke kanan.
bisa berdiri. Ready. Mohon izin. Semuanya tercatat di sini. Iya. Hadir. Peluk besar. Ayo, foto. Tadi Pak self love. cinta kecil. Ada foto juga di SMP Negeri 3 Ungaran. Megawati saya kan ikut foto juga nih. Ya, siap. Iya, sini. Depan saya. Bisa. Tapi kita ora ketutupan sini ki. Tinggi. Lah ini udah love video, Bu. Enggak apa-apa kelihatan love-nya aja. Ini pakai apa? Apa izin Bapak. Oh, belum. Kau bisa. Sudah bisa ya? Bisa. Oh belum. Total belum ya? Ulangi Pak, gimana Pak? Kau bisa berkarakter inovatif. Oke. Gimana Pak? Ada? Cek dulu latihan saya. Berkarakter inovatif. Kau Bisa berkarakter inovatif. Mana hadiahnya kalian nih? Oke, izin ya. Kau bisa berkarakter inovatif. Mungkin dari Bapak Ibu pasti ditanyakan. Berhubung memang profesi yang mulia di mana agama tersebut akan melahirkan penerus bangsa, melahirkan profesi-profesi yang lainnya. Bersyukur dengan setiap tanggung jawab yang ada, berpikir positif di setiap hal, kesadaran bahwa setiap ilmu yang guru ajarkan akan memberikan manfaat di masa depan anak kita. Amin ya Allah, amin. Matur sekalampung atas Rabu Epon Bapak Tor Ibu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Yakinkan dengan iman sampai warahmatullahi wabarakatuh.
di mana itu biasa. Oh, enggak, ininya aja Bu, bisa nggak sih Bu? Misalkan, betul, misalkan ini kan bahasanya itu bawahnya gerembit, tapi atasnya kita kasih itu nggak boleh Bu. Bahasa fishing Dikasih ini toh. Oh, itu jadi namanya ngambil kacanya. Oh, itu ngambil kayak gini gitu. Jika ini gitu, jika bawahnya ini kayak bahasan ini kan mewah ini bukan ini gerok terus tapi ininya biar nggak kebuka dipakein gitu, bisa nggak? Belinya enggak Pak, dalamnya itu pakai yang basofi hitamnya itu loh, ini boleh nggak? Mesti ada jauh kayak gitu. Boleh. Jadi ini kan kita ngambil bawahnya itu sesuai kayak gini, tapi atasnya ini di basofi tapi cuma yang sampai ini kan ada tuh kapung itu Bu, jadi tetap kelihatan pakai. Nah itu maksudnya, boleh nggak sih? Jadi gendel aja itu dia pakai baso. Dia pakai baso ini Pak, biasanya itu kan dibentuk terus dia tetap pakai baso oleh Pak Sabun itu. Pak selak ke jari tak wae, tapi dia pakai cara aja baso punya video. Bisa video